warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan karunia-Nya, kita dapat menjalankan bulan Ramadan ini yang penuh berkah. Tak lupa, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di hari akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah. Bulan yang mengajarkan kepada kita mengenai ketaatan. Al-Quran menghadirkan begitu banyak kisah penuh hikmah sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Hari ini, mari kita belajar mengenai kisah seorang pemuda istimewa. Seorang anak yang namanya abadi dalam sejarah keimanan. Beliau adalah Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam merupakan seorang anak yang sudah didambakan kelahirannya selama puluhan tahun. Kala itu, Nabi Ibrahim berusia 86 tahun ketika pertama kali menjadi seorang ayah. Namun, kebahagiaannya tidak berlangsung lama. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Ibrahim untuk membawa Siti Hajar dan Nabi Ismail menuju padang pasir yang tandus dan kering, tidak ada jaminan hidup, serta hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seiring berjalannya waktu, Nabi Ismail tumbuh menjadi anak yang soleh, patuh, dan berakhlak mulia. Beliau dibesarkan dalam lingkungan yang penuh dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Nabi Ismail sudah beranjak dewasa, Nabi Ibrahim menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui sebuah mimpi di mana ia harus menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail. Bagi seorang ayah, itu bukanlah perintah yang mudah. Hal ini disebutkan dalam Quran Surat As-Saffat ayat 102, di mana Nabi Ibrahim mendatangi Nabi Ismail dan berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi, aku harus melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka pikirkanlah bagaimana tanggapanmu." Nabi Ismail menjawab dengan penuh ketenangan, tidak ada penolakan, tidak ada perlawanan, dan tanpa keluhan. Beliau hanya berserah diri dan yakin sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah keduanya telah berserah diri, Allah menurunkan rahmat dan pertolongannya melalui Quran Surat As-Saffat ayat 107 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa fadainahu bidzabahin adzim, yang artinya, dan kami tebus anak itu dengan suatu sembelihan yang besar. Quran Surat As-Saffat ayat 107. Bukan darah yang Allah inginkan, melainkan ketaatan, keyakinan penuh, dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ismail merupakan simbol keteguhan hati, ketabahan, dan ketaatan yang sempurna. Teman-teman yang berbahagia, hari ini kita mungkin tidak diuji dengan pengorbanan nyawa, akan tetapi hal-hal sederhana yang sering kita abaikan. Diuji menjaga sholat ketika jadwal padat, diuji menahan ego saat emosi ingin menguasai, dan diuji untuk tetap taat meski lingkungan tidak mendukung. Keteladanan Nabi Ismail mengajarkan kepada kita bahwa menjadi pemuda yang beriman bukan berarti hidup tanpa ujian, namun taat meski berat. Dari kisah Nabi Ismail ini, semoga dapat menumbuhkan iman di hati kita, menumbuhkan langkah kita, dan menjadikan Ramadan ini sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.